pemerintah untuk menerima laporan-laporan dari masyarakat terkait dengan penyimpangan-penyimpangan atau penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh aparat pemerintah gitu. Entah itu dalam hal apapun ya bisa dilaporkan gitu ya. Termasuk misalkan proyek-proyek pengadaan apa, misalkan daerah kamu nih ada pembangunan apa kok nggak benar pekerjaan, bisa juga kamu laporkan, nanti ditindaklanjuti gitu. Siapa yang bertanggung jawab terhadap proyek tersebut gitu. Oke. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan dengan apa upaya pemerintah di dalam perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia supaya masyarakat warga negara Indonesia benar-benar merasa dilindungi di negaranya sendiri gitu. Sekarang kan banyak orang yang merasa dizolimi gitu kan, merasa apa ya, hukum cuma buat apa? Buat pajangan doang gitu loh, ya. Penerapannya masih tadi tebang pilih, pilih kasih, ya, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Gitu. Oke, sekarang Pak minta, coba menurut kalian apa sih usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia? Ya, Anissa Hapsari, silakan. Kenapa, Pak? Apa usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia? Pemerintah ya dalam hal ini. Membentuk aparat hukum. Membentuk aparat hukum, kan nggak ada aparat hukumnya. Ya, polisi memberikan udah ada. Sanksi. Nah, memberikan sanksi yang tegas. Ada kata-kata yang tegas ya. Kalau sanksi doang nggak tegas gitu. Kadang peraturannya udah jelas tegas, pelaksanaannya yang enggak gitu ya. Memberikan sanksi yang tegas terhadap ya siapapun yang melakukan pelanggaran hukum. Dalam hal ini adalah aparat penegak hukum. Karena terkait dengan perlindungan dan penegakan hukum kan yang melakukan adalah aparat penegak hukum gitu ya. Jadi benar-benar nih kalau ada aparat penegak hukum yang melakukan sogok menyogok, suap menyuap gitu kan, nah itu harus dikasih sanksi yang tegas. Tapi ya sampai saat ini belum ya. Kita bisa lihat kasus Jaksa Pinangki yang menangani kasus korupsi ya, dia sendiri terlibat dengan kasus tersebut gitu ya. Malah hukumannya juga ringan ya, hanya 4,5 tahun. Hukumannya sama dengan seorang Habib Rizik ya, gitu ya. Padahal dia udah merugikan negara gitu. Bahkan dalam kasus tersebut nggak lama ketika lagi diproses kantor kejaksaannya terbakar. Dan ternyata yang terbakar itu adalah lantai yang di situ ada berkas-berkas yang menangani kasus tersebut gitu ya. Entah itu sabotase atau ketidaksengajaan, ya nggak tahu juga deh ya. Oke, kita kembali lagi. Apalagi saya memberikan sanksi yang tegas terhadap aparat penegak hukum. Ada lagi nggak? Halo? Apalagi? Ayo dong, kasih pendapat. Dengan program pelayanan terpadu satu pintu, itu bisa nggak? Iya, Pak, bisa, Pak. Iya, kan sekarang semua kantor-kantor pemerintahan melaksanakan penerapan program pelayanan terpadu satu pintu. Jadi untuk memangkas birokrasi, ya, supaya nggak kebanyakan kebanyakan tahapan atau proses atau prosesnya gitu ya. Jadi satu pintu aja menangani, nanti baru dari satu pintu itu disebar gitu. Jangan orang mau ngurus apa-apa datang ke meja ini, datang ke meja itu, dioper lagi ke meja ini gitu. Sehingga di situ ada peluang-peluang terciptanya nanti yang namanya korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, jadi pelayanan terpadu satu pintu juga salah satu upaya pemerintah di dalam bagaimana memberikan perlindungan
dan penegakan hukum di Indonesia. Minimal meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Tadi kayak korupsi dan nepotisme. Oke, apalagi? Yo. Memberikan sosialisasi bisa? Bisa, Pak. Bisa. Tetapi sebetulnya masyarakat sekarang udah paham, sudah melek hukum ya. Nggak perlu sosialisasi, masyarakat udah tahu lah gitu ya, karena dengan mudahnya bisa mengakses berbagai informasi ya. Mungkin kalau diadakan sosialisasi tentang hukum, ya masyarakat paling dalam hatinya ya gitu. Sosialisasi penerapannya, pelaksananya nggak sesuai. Mungkin yang ada dalam hati masyarakat seperti itu ya. Sebetulnya yang diminta oleh masyarakat adalah bagaimana hukum itu benar-benar bisa ditegakkan sehingga hukum itu benar-benar mengayomi, melindungi segenap masyarakat bangsa Indonesia gitu. Ya, hukum itu bagaimana bisa diterapkan tanpa pandang bulu, tanpa pilih kasih. Ya, nggak ada istilah tajam ke bawah, tumpul ke atas. Semuanya tajam kalau dia melakukan pelanggaran hukum. Ya, kemarin belum lama ramai juga tuh kasusnya artis Nia Ramadhani dan Ardi Bakri suaminya. Kan dia lagi menjalani rehabilitasi ya karena masalah narkoba. Ya, kalau yang lain mungkin masuk penjara, tapi untuk kalangan tertentu nggak masuk penjara, bisa masuk pusat rehabilitasi gitu. Nah, ketika dia menjalani pusat rehabilitasi, ketahuan makan di sebuah restoran, itu juga jadi viral tuh. Jadi sebenarnya banyak contohnya deh kalau bicara masalah penegakan dan perlindungan hukum di Indonesia gitu. Oke. Ya, silakan. Ada lagi yang lain? Oh, tidak, kita lanjutkan. Apa upaya-upaya kita sebagai warga negara untuk apa namanya tadi, materi yang perlindungan dan penegakan hukum. Supaya hukum itu bisa tegak. Mengoptimalkan peran lembaga. Kan warga negara. Kalau mengoptimalkan iya. peran lembaga tadi adalah usaha yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau sekarang warga negara apa? Meningkatkan kerjasama harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat. Ya, bisa ya, bagaimana kelompok yang satu dengan yang lainnya harmonis gitu kan, bisa bekerja sama dengan baik ya, nanti akan berimbas kepada pemerintah juga ya. Oke, apalagi? Dukung upaya tidak menyebarkan berita hoax. Tidak menyebarkan berita hoax. Oke, Nurhalisa apa tadi jawabnya? Mematuhi peraturan yang ada. Ada lagi tadi suaranya tuh ketiban dengan suara yang lain. Mendukung upaya pemerintah untuk menegakkan hukum. Mendukung upaya pemerintah dalam menegakkan hukum. Ya, usaha konkretnya apa mendukungnya? Bentuk dukungannya apa? Kan itu masih umum ya. Meningkatkan pentingnya kesadaran hukum. Mendukung pemerintah dalam upaya penegakan hukum tentang pentingnya kesadaran hukum. Oke. Dengan meningkatnya pentingnya kesadaran hukum pada masyarakat. Upaya pemerintah. Mungkin gini, kalau kita mendukung upaya pemerintah dalam proses penegakan hukum adalah ya kita sebagai masyarakat harus patuh dan tunduk terhadap hukum. Ya. Kan kadang-kadang kita pengen hukum ditegakkan, ya, tidak pandang bulu, tapi kadang-kadang kita sendiri yang melanggar. Contoh konkret, ya, kalian deh nggak usah jauh-jauh. Kan ketentuannya kalau mengendarai kendaraan bermotor, khususnya roda 2, syarat minimal harus apa tuh? Punya SIM. Punya SIM. Ya, kalau kalian mendukung pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia, tapi kamu sendiri nggak mendukung, pakai motor, nggak punya SIM. Udah nggak punya SIM, nggak pakai helm. Mungkin kalau masih di wilayah dalam kampung nggak masalah ya. Tapi kalau udah keluar jalan raya, gitu kan, itu yang namanya SIM harus, helm harus, bahkan harus pakai jaket, sarung tangan dan lain sebagainya. Nah gitu ya. Itu sebetulnya contoh konkret usaha kita untuk mendukung perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Jadi dari kitanya sendiri, bagaimana kita bisa patuh dan tunduk terhadap hukum yang berlaku di negara kita dalam hal apapun. Tidak buang sampah sembarangan. Karena kan sanksinya kalau kita buang sampah sembarangan kan dendanya juga lumayan ya. Buang sampah di kali aja kalau tidak salah 500.000 tuh. Ya.
Tapi kenyataannya kita masih banyak buang sampah di kali ya, berangkat kerja, sampahnya sangkutin di motor, kadang tahu di mobil, begitu samping ngelewatin kali sepi, tengok kanan kiri, lempar ke kali gitu. Bagaimana hukum itu bisa ditegakkan kalau kita sendiri tidak patuh terhadap hukum? Ketika kita melanggar, kita sendiri kadang-kadang suka minta apa namanya, damai ya Pak, damai ide Pak gitu kan. Gitu. Hati-hati, kadang-kadang polisi juga kalau polisinya mau nyari-nyari masalah gitu kan, dibikin rekaman tuh kita minta damai, nah bisa jadi panjang urusannya. Polisi naik pangkat iya gitu, kitanya malah ya naik ke kursi itu, kursi apa, meja hijau ya, atau pengadilan. Oke, apalagi yang dilakukan masyarakat? Menghormati HAM orang lain. Ya, menghormati hak asasi manusia orang lain. Oke, ya. Maka nggak akan ada pelanggaran hukum di situ, ya. Jadi kalau semua saling menghormati satu sama lain, kayak tadi kelompok dengan kelompok, ya, itu juga salah satu upaya, ya, dalam rangka penegakan hukum, ya. Oke, apalagi? Melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dan iya, betul, melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara dengan baik, itu termasuk. Salah satu hak dan kewajibannya adalah mematuhi hukum yang berlaku, gitu ya. Kalau kita yang kecil-kecil aja nih, kita sebagai warga sekolah, ya, berarti kita harus patuh terhadap peraturan yang ada di sekolah. Kan udah dibuat tuh peraturannya, ya. Mudah-mudahan disampaikan oleh wali kelas, ya. Di tahun ajaran ini, pembelajaran secara virtual, ketika menggunakan Zooman 3, siswa wajib ya menyalakan atau mengaktifkan kamera dan suara. Tapi ternyata banyak yang nggak mengaktifkan. Ini kalau Zooman 3 ya, kalau di luar Zooman 3 sih nggak masalah. Tapi kalau di Zooman 3 harusnya mengaktifkan kamera dan suara. Kemudian juga yang e-learning terbaru, kan itu sudah ada tuh tampilan apa ya, foto kalau kalian lagi mengerjakan soal. Itu kadang-kadang Bapak Ibu guru suka minta ketika kerjakan soal kameranya diaktifkan. Banyak yang nggak mengaktifkan kameranya gitu. Hal-hal sepele sebetulnya dari situ gitu. Jadi kita jangan sok idealis bicara tentang penegakan hukum kalau kita sendiri untuk hal-hal yang kecil aja udah banyak melakukan pelanggaran seperti itu. Ya Hegel ya. Mana nih Hegel? Ada nggak tuh? Ya, dia keluar lagi. Ya, oke. Kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan kasus-kasus pelanggaran hukum di Indonesia. Kita mau bahas kasus yang besar atau kasus yang kecil nih. Ya, kita mulai dari kasus yang kecil deh. Apa contoh kasus pelanggaran hukum di Indonesia? Nah, tuh. Contoh kasus pelanggaran hukum di Indonesia yang paling kecil adalah salah satunya pelanggaran lalu lintas. Dan ini paling banyak terjadi gitu ya, entah itu melanggar lampu lalu lintas ya, tidak menggunakan helm, tidak punya SIM dan lain sebagainya, tidak menyalakan lampu sen dan lain sebagainya. Oke, itu. Kemudian apa lagi? Perampokan, pembunuhan dan lain sebagainya. Ada lagi? Tindakan diskriminasi kepada orang lain. Tindakan diskriminasi boleh juga. Atau yang tanpa kita sadari, kita sudah melakukan itu. Yang body shaming, apa namanya? Depannya B, belakangnya eng. Bahasa Inggris. Bullying. Ya. Bullying. Bullying itu kan nggak hanya kita membuli secara, misalkan fisik juga ya. Kita juga dalam bentuk yang lain bullying itu ya. Gitu. Dan ini termasuk contoh-contoh pelanggaran hukum di Indonesia. Ya. Nah, dari kasus-kasus tersebut, ya, ditambah dengan kasus yang berat lagi deh. Satu, misalkan apa? Contoh kasus pelanggaran hukum yang berat. Korupsi. Lagi. Aksi teror. Terus, kalau bisa sih gini, contohnya itu contoh yang konkret, yang nyata, misalkan korupsi bansos yang dilakukan oleh Menteri Sosial, misalkan kan jelas tuh contohnya. Nanti kita kan akan menilai bagaimana penanganannya, proses penegakan hukum dari tindakan tersebut, ya, dari korupsi bansos yang dilakukan oleh Menteri Sosial, apakah proses penanganan hukumnya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak, ya. Kayak kasus korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki,
kasus apa ya, suap menyuap, suap menyogok yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki gitu kan. Itu apakah proses penegakan hukumnya sesuai Terus itu, atau Pak. tidak gitu. Itu yang harus kalian amati dan cermati gitu. Kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Habib Rizik yang katanya melakukan kerumunan massa gitu kan pada masa pandemi gitu ya. Apakah itu sesuai atau tidak hukumannya, prosesnya atau bagaimana? Itu yang harus kalian cermati dan amati gitu. Nah, dari situ nanti kalian bisa mengambil kesimpulan, oh ternyata perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia kesimpulannya adalah nah gitu ya. Jadi kita harus melihat antara realita ya, antara peraturan dengan realitanya seperti apa gitu ya. Kalau bicara peraturan sudah bagus semua, tapi realitanya seperti apa, sesuai atau enggak gitu ya. Data dan faktanya ya, sampai sekarang aja kasus Munir aja tuh ya, aktivis kemanusiaan yang meninggal di pesawat pada saat perjalanan menuju Belanda ya, sampai sekarang nggak terungkap ya, padahal udah hasil penelitian menyatakan bahwa dia itu ada benda asing yang masuk ke dalam tubuhnya ya, diindikasikan bahwa dia diracun gitu. Oke, dan lain sebagainya. Mungkin itu dulu ya. Udah jam 11. Pak Amin tadi sudah memberikan tugas esai di e-learning di penilaian harian 3 di CBT ya. Silakan kalian kerjakan. Waktunya sampai jam 3 kalau tidak salah. Hegel dan yang lainnya ya, yang Pak Amin ingat tuh Hegel aja tuh, karena Hegel nggak ada nilai sama sekali. Kerjain supaya besok kalau Pak Amin kasih tugas yang kemarin-kemarin nggak numpuk tugasnya ya. Mungkin itu saja dari Pak Amin. Sukses, bahagia selalu menyertai kita semua dengan ridhonya. Semoga kalian menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang bisa mengangkat harkat, derajat, martabat orang tua dan keluarga kalian. Amin ya robbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dan Pak. dikerjakan soalnya ya. Makasih, Terima Pak. kasih sama-sama atas kebersamaannya juga.